disikat semuanya. Tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih, karena ini adalah ilmu merah. Dobol! Yang bener dobol ada itu. Anda buktikan bahwa orang masuk ke rumah sakit ditangani oleh dokter langsung sembuh. Coba. Dan Anda harus pastikan ketika masyarakat Indonesia masuk ke rumah sakit dirawat oleh dokter tidak mati. Waktu ini mati, yo mati. Mau dokternya siapa, yo mati. Dokter Richard, Anda salah itu. Saya sekilas itu melihat postingan sebuah video ya teman-teman ya. Itu ada podcastnya podcastnya seorang dokter Richard bersama Samsudin. Saya itu kekelan tertawa terbahak-bahak. Karena memang antara dokter ini nggak nyambung. Sekali lagi saya sampaikan bahwa obrolan tentang dokter itu bersama Samsudin itu nggak nyambung. Dan nyambung sama sekali. Dan di situ saya merasa gemes melihatnya. Di situ terlihat bahwa sesuatu yang tidak berdasarkan ilmiah itu tidak perlu dipercayai, seolah-olah kan seperti itu ya. Lalu membahas tentang lagi-lagi terhadap sihir. Maka sang dokter itu, dokter Richard itu ya, yang masih muda itu, mengatakan bahwa dengan terpaksa dia mempercayai walaupun dia tidak percaya. Ini salah kaprah ya, dan banyak sekali itu di podcast 1 jam lebih itu saya melihat. Ini orang dokter ya, ini sudah mulai nyampe ke dokter ya, berusaha untuk menghilangkan sesuatu yang memang tidak semua menggunakan logika. Ya, tidak secara objektif dengan apa yang dibicarakan. Ya. Berkali-kali itu tersampaikan bahwa memang tidak mempercayai tentang sihir. Ini, dan saya sih sangat memaklumi ya, karena apa? Dokter ini juga bukan yang beragama Islam. Ini Katolik. Beliau dalam pengakuannya itu di sebuah podcast itu dia seorang Katolik. Ini ketika disambungkan dengan keyakinan, dengan iman, jelas-jelas akidah yang sangat-sangat berbeda. Tentunya kan seperti itu. Pesan saya buat Dr. Richard, ketika Anda itu menuntut untuk membuktikan ada tentang masalah kebal lah, tentang menyembuhkan orang lah, segala macam dan lain sebagainya. Saya paham juga apa yang disampaikan oleh Samsudin sebetulnya ya, bahwa dia sebetulnya tidak bisa apa-apa. Itu nggak bisa dimungkiri. Samsudin itu saya yakin pun tidak bisa apa-apa. Nggak bisa apa-apa. Ya, ini kita memahami berbeda ya dengan apa yang disampaikan oleh Richard yang digoreng opininya, yang terus-terusan digoreng bahwa seolah-olah Samsudin ini sakti. Bahwa Samsudin ini adalah orang yang bisa memindahkan, orang yang bisa nyantet, bahkan banyak di luaran sana orang-orang yang gayanya, ayo kalau bisa santet saya tuh nggak percaya santet. Ini semuanya berawal dari mana? Ini berawal adalah dari orang-orang yang sekuler seperti itu, yang memiliki pemahaman sekuler. Ya sekuler itu ya seperti itu. Ya. Ketika ada orang yang menyampaikan bahwa saya ini tidak percaya dengan yang namanya santet gitu. Lu semuanya kan udah saya bilangin, lu kalau ini jangan cuma Samsudin yang bikin rame. Kalau lu semuanya se-Indonesia nggak percaya yang namanya sihir, nggak percaya yang namanya santet, itu loh Kang Ujang Bustami bikin yang namanya wisata santet. Berarti itu lebih-lebih pembodohan. Yang angker-angker, yang mistis-mistis seolah-olah Anda juga tidak percaya. Bahkan dunia mengakui bahwa Indonesia ini punya Gunung Ciremai. Dunia itu mengakui ada Gunung Ciremai yang sangat angker. Dunia mengakui. Ini salah kaprah, sayang ya. Ini salah kaprah. Jadi ketika orang supranatural, orang spiritual ngobrol dengan dokter, ketika orang berbicara tentang al-hikmah digabungkan dengan ilmu-ilmu medis, ya udah nyambung. Anak kecil saja, anak SD itu juga nggak nyambung. Jelas itu. Ya. Artinya, saya pribadi pun paham yang dikatakan oleh Samsudin bahwa Samsudin sebetulnya bukan orang sakti. Dan Samsudin tidak pernah mengatakan bahwa dia sakti. Samsudin juga tidak pernah mengatakan bahwa dia itu siap menyantet orang. Tetapi opini di luar adalah mengatakan bahwa Samsudin itu bisa nyantet orang. Maka kadang-kadang opini membentuk di sini bahwa seolah-olah ketika ada emosi, ayo coba santet saya kalau bisa. Coba santet saya kalau bisa. Harusnya yang tepat kalau mau pembuktian adalah ketika ada orang yang disantet, Samsudin suruh ngobatin. Yang tepat kan seperti itu, bukan blunder. Ini buat Dr. Richard, jangan cuma Anda itu memojokkan satu sisi. Satu sisi Samsudin ini Anda itu hajar terus, tapi blundernya itu ada di setan merah. Harusnya setan merah Anda harus juga sampaikan itu sesuatu. Ya, tentang dia mengatakan bahwa dukun itu ada 2. Kalau tidak nipu, cabul. Nah, ini juga perlu ini. Ini pemahaman-pemahaman orang-orang sekuler nih kayak begini nih. Ya, Anda membentur-benturkan.
Ada kalau seandainya orang Katolik, saya maklum lah ya. Untuk Dr. Richard, Anda ini orang Katolik, saya sangat maklum itu. Tetapi ada yang apa yang bukan porsi Anda, jangan Anda katakan. Jangan ada dedes. Coba ada katanya kebal katanya. Ada mau nyoba-nyoba kebal. Ada coba Samsudin mengatakan seolah-olah itu menggiring bahwa Samsudin ini bisa menyembuhkan orang gitu. Sekarang saya tanya, Anda sebagai dokter, saya seandainya pilek saat itu juga obatin saya kalau bisa sembuh. Bisa. Apakah Anda bisa ngobatin kalau saya sedang pilek? Anda bisa buktikan tidak secara ilmiah? Anda saat itu buktikan bahwa pilek saya bisa sembuh. Atau saya sakit batuk. Anda dokter di seluruh Indonesia, saya tantang bagaimana Anda bisa menyembuhkan saya. Seketika itu ketika Anda ngobatin saya langsung tidak batuk. Bagaimana caranya? Itu kan sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Lama-lama apa yang disampaikan oleh orang-orang itu akan menggerus sebuah keyakinan. Yang saya khawatirkan nyata. Lama-lama Anda tidak punya keyakinan bahwa apa yang disampaikan itu sudah betul sesuai dengan kitab, sesuai dengan keimanan, sesuai dengan keyakinan. Ya, kita beragama itu bukan untuk dibuktikan, tetapi untuk mengimani. Ketika kita mengimani itu juga butuh yang namanya apa? Untuk meyakini, mempercayai. Kalau itu semua Anda tidak percaya, tidak usah beragama. Buat apa ada disugesti ada surga, ada neraka? Buat apa ada dikatakan, kita ini ngikutin nih, ada malaikat ini yang nyatet semua amal dan ibadah kita nih, amal dan dosa kita nih. Ada Rokit dan Atib nih, ada malaikat dua yang mengikuti kita nih. Nyatat semua amal ibadah kita nih. Anda nggak usah percaya. Ngapain Anda percaya? Tahayul itu, nggak kelihatan itu. Tidak bisa dilogikakan itu. Nggak bisa dibuktikan secara ilmiah itu. Anda udah ngabur semua. Ini blunder nih, ketika ada orang-orang manusia yang seperti si setan merah tiba-tiba meng-up seperti itu, yang akhirnya orang-orang ini semuanya di framing untuk membenci sesuatu yang tidak bisa dibuktikan secara logika, secara ilmiah. Ini ngawur. Anda seorang dokter juga sudah mulai masuk ke situ. Ngawur ini. Siapapun saya minta bukti juga. Ada dokter di seluruh Indonesia. Ketika saya batuk atau saya lagi sakit, sembuhkan seketika itu. Seperti Anda meminta Samsudin, ketika ada orang sakit, dipindahkan sakit itu. Anda nggak tepat berbicara seperti itu. Semua dokter, semuanya dukun, tidak ada yang sakti. Ya, semuanya membutuhkan yang namanya trik-trik pengobatan. Dan medianya bisa apa saja. Ya, sekarang ini saya batuk, saya menggunakan rokok Siva. Rokok ST. Ketika anak saya kemarin keracunan sakit, 2 hari tidak tidur. Saya memiliki keyakinan menggunakan media rokok ini. Katakanlah, saya hanya meminta, saya berdoa, ya Allah, bismillah, ya Allah. Sembuhkan ya Allah, melalui media ini, ya Allah. Tetap saya berdoanya sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim, tombo teko loro lunga kesaning Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sembuh. Alhamdulillah anak saya 2 hari nggak tidur, akhirnya bisa tidur. Sekarang saya tanya sama Anda nih, dokter di seluruh Indonesia, buktikan ketika saya batuk, seketika Anda mengobati batuk saya bisa sembuh. Bisa tidak? Apakah ketika saya masuk ke rumah sakit yang katanya medis, lebih resmi, lebih ini, ketika keluarga saya datang ke rumah sakit, tiba-tiba diobatin nggak sembuh terus meninggal, apakah saya harus tidak mempercayai dokter? Apakah ketika ibu saya berkali-kali masuk ke rumah sakit, apakah Anda menjamin bisa sembuh? Ada juga alibinya sama, hal-hal yang goib, ujung-ujungnya adalah saya sekedar mengikhtiarkan Bapak. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Apa bedanya kalau seperti itu? Ada bagaimana sih? Ya. Apa bedanya? Wah, sekarang ini orang-orang ini sudah ngawur. Ya, orang-orang yang mengaku dokter pun sudah mulai ngawur. Ya. Ingat ya. Ingat, saya hanya tidak rela saja. Sebelum Anda ini dokter, orang-orang medis ini zaman dulu tidak ada dokter, jarang ada dokter, jarang ada puskesmas, jangan ada rumah sakit. Di daerah-daerah dulu yang tidak mendapatkan piagam, yang tidak mendapatkan penghargaan, itu adalah dukun. Ada kemana kan sekarang dukun-dukun? Saya tidak terima. Nggak usah Anda membentur-benturkan. Anda kemanakan sekarang dukun-dukun? Apakah Anda kasih piagam? Apakah Anda kasih penghargaan? Ketika mbahmu, bapakmu, ibumu dulu lahir sama dukun, bagaimana? Ketika sekarang ini di zaman milenial, banyak orang-orang yang awam, kalian menyusupi mengatakan bahwa dukun itu cuma ada 2, kalau nggak jabul, nipu. Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Sangat terkutuk hati Anda. Ya, Masya Allah, saya miris terhadap dokter ya, Dr. Richard. Seolah-olah Anda ingin membuktikan. Tidak tepat Anda ingin membuktikan, tiba-tiba Anda menantang petentang-petenteng seperti ini. Coba buktikan, santet saya. Ini Anda nggak logis. Harusnya Anda menyaring dulu apakah Samsudin itu pernah yang namanya ada pengakuan bahwa Samsudin itu bisa nyantet. Ada tidak Samsudin itu pernah mengakui kalau Samsudin adalah orang ahli santet? Tidak ada, itu yang membesar-besarkan adalah Anda. Opini yang membesarkan bahwa Samsudin seolah-olah dukun. Dukun dari mana? Saya tantang kalau Samsudin dukun. Ayo, santet saya. Profesi kalau seandainya Anda mengecap Samsudin adalah seorang dukun santet, artinya Samsudin pernah melakukan nyantet orang.
Samsudin tidak pernah nyantet orang. Kenapa Anda meminta pembuktian Samsudin suruh nyantet? Anda ini ngawur, seorang dokter kok kayak begitu. Kelas Anda kok ngurusin pentot. La haula wala quwata illa billah. Harusnya yang tepat adalah Anda harus sediakan orangnya. Anda harus sediakan objeknya, siapa yang kena santet. Bawa ke Samsudin untuk pembuktian, biar diobatin sama Samsudin. Entah itu perantara dia melalui doa-doanya yang dia tahu, yang dia ajarkan. Itu yang baru namanya pembuktian. Lu ngawur semua. Ya, karena keyakinan saya Samsudin pun tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa berdoa sama seperti saya. Saya pun bisa berdoa. Semua orang bisa berdoa, semua orang belajar. Tapi ini masalah keyakinan. Ini masalah keimanan. Ngawur ini Anda ini. Ada orang, aduh untung aja Anda ini orang Katoliknya tidak paham Anda ini. Ya untuk Dr. Richard, hati-hati Dr. Richard. Jangan masuk ke ranah-ranah yang membentur-benturkan Anda ini menyandang profesi loh. Anda ini punya status sebagai dokter loh. Hati-hati. Ya, kalau ini selamanya seperti ini, generasi anak bangsa dicekoki, orang-orang anak kemarin sore dicekoki hal-hal seperti ini, lama-lama keyakinan Anda, keimanan Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala habis. Habis. Jancuk aku jengkel dewe nonton nih. Janggal aku. Setan ini, orang-orang bersifat setan ini. Jengkel tadi enggak dibolehin. Sekarang Kamu enggak usah urus itu, pentot biar saya. Enggak, ini bukan ini kelasnya, kalau kamu nanti dulu, santai. Jengkel sendiri saya. Jancuk tenan iki. Ana dokter kayak ngene iki modele. Ya Allah, la haula wala quwata illa. Sekarang aku pengen pembuktian. Pembuktian saja sama saya. Ketika saya sakit, dokter di seluruh Indonesia, saya tantang Anda ketika saya batuk, obatin saya ketika saya bisa sembuh batuk saya. Saya bayar mahal Anda. Berapa juta, berapa puluh juta, berapa ratus juta Anda saya bayar. Ayo buktikan. Anda nggak bisa buktikan. Ketika ada orang sakit saja masuk rumah sakit, Anda masih bertele-tele. Tanya Bapak keluhannya apa? Pak, yang dirasakan apa? Bapak terakhir makannya apa? Hah? Saya sangat ingat, bolak-balik saya itu merawat ibu saya yang sedang sakit. Anak saya kemarin terakhir itu keracunan. Apakah anak saya langsung ditanganin? Apakah Anda seketika tahu? Bu dokter, ini tolong rawat anak saya datang ke rumah sakit. Ada apa Pak ini Pak? Anak saya keracunan. Anda juga tanya sama saya, terakhir makan apa Pak anaknya Pak? Sehingga begini Pak. Jam berapa Pak? Terus gejalanya apa Pak? Mencret-mencret berapa kali Pak E-nya Pak? Terus tanya kayak begitu. Apa ada yang menjamin bahwa sembuh? Ketika orang masuk rumah sakit, apakah dia menjamin orang yang sudah sakit terus mau mati jadi hidup? Nggak ada, semuanya kembali ada terakhir. Adalah kemana? Ke goib ya. Ada berdoa, Anda serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa. Astagfirullahaladzim. Pusing ya. Orang-orang kayak begini nih yang akhirnya menghilangkan keyakinan kita. Ya sebuah keyakinan. Apa orang-orang milenial zaman sekarang? Nggak tahu, nggak ngerti yang kayak begini. Ya. Itu dokter pun mamanya itu pasti lahir. Harusnya Dr. Richard itu membantah ketika Samsudin membawa sesuatu yaitu hasil ronsen. Ronsen itu kok di dalamnya itu ada paku. Hadirkan dokter yang meronsen tersebut dan yang pasiennya itu hadirkan. Ceknya, visum masih ada, histori itu masih ada. Harusnya disaksikan itu secara ilmiah. Kalau ada menuntut antara goib dengan ilmiah juga nyambung. Gimana ini orang-orang ini? Ini orang-orang ketika tanya seperti itu memojokkan sesuatu yang lain. Dr. Richard Anda ini betul-betul kedul orangnya. Kedul itu naon? Blow on kadang-kadang. Dalam bab ini Anda nggak tahu, makanya saya katakan Anda Dr. Richard blow on dokter. Ya, sayang sekali. Titel Anda hanya untuk nanggapin hal-hal pencot seperti itu. Ya, profesi Anda seorang dokter lakukan aja secara ilmiah, secara kedokteran. Masuk ke sini Anda nggak nyambung, apalagi berbicara yang satu adalah orang yang beragama Muslim, Anda seorang Katolik. Ketika Anda menyampaikan, Samsudin bertanya, bagaimana Anda percaya tidak dengan sihir? Tidak, saya tidak percaya. Loh, ini ngaco Anda ini. Dan ini ditonton oleh 1,5 juta orang. Anda tidak mempercayai dengan sihir. Siapa yang akan membenarkan? Hei para ulama, para kiai, para pendeta, semuanya hadir. Saya minta klarifikasinya. Siapa yang tidak percaya namanya sihir? Gaibiyah. Ayo siapa? Buktikan. Kami akan siapkan kitab-kitabnya. Para alim ulama ini juga harus dengar, ini orang-orang ini sudah mulai ngaco ini. Ketika ini diyakini, dipahami, orang-orang bisa menjadi sekuler. Ini yang namanya sekuler. La haula wala quwata illa billah. Nggak pernah ngaji. Ya, ketika ini dikonsumsi oleh orang-orang awam, dunia-dunia pencot yang akhirnya apa? Semua keyakinan itu sudah tidak ada lagi keyakinan. Nggak ada. Ya Allah. Ya Allah Gusti, siapa yang membenarkan? Orang seluruh Indonesia, saya tantang semuanya, buktikan. Buktikan Anda itu, apa yang Anda sampaikan itu benar. Buktikan sama saya, di depan saya. Anda undang saya, siapa yang mau undang? Ayo, Anda mau berbicara kitab, undang saya. Ayo, kita bicara kitab. Agama Anda apapun itu, profesi profesi Anda apapun itu, ayo, datangkan saya bicara. Ayo, kita berdebat. Anda berdebat dengan saya, ayo. Gunakan, jangan hanya menggunakan sains.
Jangan hanya menggunakan logika. Tidak semuanya bisa dibahas oleh logika. Tidak segalanya sesuatu itu bisa dikaji oleh logika. Itu semuanya atas kodrat Allah. Itu atas kehendak Allah, Tuhan yang Maha Esa. Anda apakah tidak miris? Kenapa ini bumi ada? Kenapa langit ada? Ini yang buat siapa? Anda bingung nanti kalau berbicara dengan logika. Apakah harus ada Petrus? Apa yang film-film yang sakti itu? Apakah ada Hulk? Apakah ada kayak film-film Superman? Ada yang bandingkan hal yang seperti itu. Ngacok ada itu. La haula wala quwata illallah. Ya Allah Gusti, rusak. Dunia pencot ini memang benar-benar rusak. Ini awalnya memang orang-orang yang sudah tidak membidangi masuk di bidang orang. Ya kayak begini caranya. Kalau ada edukasi untuk masyarakat, alasannya tidak seperti itu. Semuanya ada demi konten, demi viral, demi pengen terkenal. Cancok kalian itu semuanya. Dokter Richard sama aja itu. Ada seorang dokter kayak begitu, cancok namanya. Gak boleh kayak begitu. Jengkel saya. La haula wala quwata illallah. Ya Allah. Miris sekali nih. Harusnya Dokter Richard ini berimbang. Ketika Anda ini memintai sebuah keterangan, yang sana juga harus diminta keterangan. Dasarnya apa Anda menyebut dukun itu adalah kalau nggak cabul itu penipu? Harus diminta keterangan, soalnya nenek saya itu seorang dukun sama. Ada orang-orang Indonesia, ada orang Jawa, ada orang Kalimantan. Kalau Anda mengingkari itu semuanya, terkutuplah Anda. Keluarga-keluarga Anda dulu zaman dahulu yang ada dukun pernah jadi dukun urut, dukun sangkal putung, dukun bayi, terkutuk kalian semua kalau tidak mengakui itu. Ketika ada orang menyampaikan bahwa dukun itu ada dua kalau tidak nipu cabul. Ini bangsat semua orang-orang ini. Mereka sudah berani menyuarakan bahwa sihir itu tidak ada, sihir itu tidak ada, sihir itu tidak ada. Ini pemahaman-pemahaman Wahabi. Beropini, berasumsi, disimak oleh para kaum pekok. Akhirnya ke doktrin. Keyakinan itu pelan-pelan akan tergerus dan hilang keyakinan itu. Gak usah beragama. Beragama itu penuh dengan mistis. Beragama itu penuh dengan yang namanya goib. Gak usah beragama kalian. Jadi orang ateis saja sekalian. Rusak aja kalian, percuma beragama sampai saat ini. Anda sudah nggak percaya dengan doa. Seolah-olah kan seperti itu poinnya. Betul tidak? Anda ini mendoktrin orang, membuat sebuah opini, sekarang dibentur-benturkan, sekarang seorang dokter ngecer Samsudin terus. Kenapa kamu nggak cecer pesulap merah? Kenapa Anda nggak hadirkan berdua? Kenapa ketika sendiri ada podcast dengan Samsudin, kenapa tidak berimbang? Yang nonton podcast ini tidak hanya anak-anak kecil, anak-anak kemarin sore. Tentu orang-orang yang masih berpikir secara rasional. Memahami podcast yang Anda lakukan dengan Samsudin ini berimbang atau tidak. Pincang ini. Ada yang ngecer aja. Ada yang mengecar satu orang. Tetapi tidak pernah mengecar yang namanya pesulap merah. Edukasi. Atas nama edukasi masyarakat untuk mencerdaskan anak bangsa. Apa yang dicerdaskan? Yang ada saling hantam sini, sana, sini terus. Tujuannya apa sih? Untuk maling subscribe. Untuk pencitraan. Supaya viral, supaya Anda terkenal. Ya tidak. Itu kan yang Anda harapkan semuanya. So ketika masuk TV, itu yang Anda harapkan semuanya. Bagi saya ada Anda itu tai kucing buat saya. Nggak Samsudin, nggak semuanya tai kucing. Cuman saya di sini menyikapi. Ada sesuatu yang salah kaprah yang perlu saya luruskan. Ya, pembuktian yang seperti itu tuh ngawur Anda itu. Geblek Anda itu. Enggak, dokternya, enggak Samsudinnya, sama-sama geblek. Ini korbannya siapa netizen? Korbannya siapa? Rakyat Indonesia. Harusnya itu dibuktikan ketika ada si pesulap merah itu bilang, si setan merah itu ada penipuan, hadirkan yang ditipu. Bukan hanya jiwa-jiwa Anda yang tertipu. Harusnya Anda itu buktikan. Lah ketika Anda bertanya sama saya tidak percaya dengan yang namanya sihir. Saya akan buktikan. Saya akan makan kamu dengan kitab-kitab. Saya akan buktikan itu. Ketika Anda tidak percaya dengan kitab, berarti ada urusannya sama Tuhan, bukan sama saya lagi. Ngawur Anda itu. Anda ini sudah terlalu kritisnya, udah kebablasan. Ketika didoktrin sama orang-orang seperti itu, Anda bisa menjadi orang sekuler. Sekuler beneran. Ya.
Ini AC nyala gak sih? Kok masih panas? Apa hati saya yang panas? Iya, hatinya tuh. Hati saya panas? Oh, hati saya lagi panas memang. Anda tahu tidak? Sebetulnya ini adalah yang ketika orang-orang frontal ini akhirnya itu mati-matian mereka saling hujat, saling ini. Karena mereka sendiri adalah korban-korban. Ini dunia pencot, netizen-netizen, mohon maaf ya. Sebagian netizen-netizen itu antipati terhadap itu karena apa? Anda sebetulnya orang-orang yang pernah tersesat dengan dukun. Anda pengen uji-uji kesaktian gagal, ketemu dukun, dibohongin sama dukun, ditipu sama dukun. Ya? Anda pengen nyantet orang, gagal pergi ke dukun. Anda pengen puter giling orang, Anda pengen melet orang pergi ke dukun. Anda sebagian ini adalah orang-orang yang tertipu sama dukun. Ketika datang orang-orang manusia seperti si setan merah yang membuat rata semua ini, Anda anggap sebagai pahlawan. Anda anggap sebagai pahlawan. Betul tidak? Saya yakin Anda ini dulu, wallah demi Allah, saya memang tidak percaya yang seperti itu, tapi saya pernah ngaji dan saya mengimani itu dan meyakini itu. Ya. Ilmu putih itu ada. Ya. Lah kalau si setan merah, ting, ini ilmu putih, ting, ilmu hitam, disikat semuanya. Tidak ada ilmu hitam dan ilmu putih karena ini adalah ilmu merah. Topol! Ilmu apa? Kamu hipnotis saya, kalau bisa hipnotis saya bayar 1 miliar kamu. Siapa yang mau hipnotis saya? Bisa buktikan bahwa Anda adalah ahli hipnotis atau Anda seorang ahli hipnosis? Buktikan hipnotis saya bayar 1 miliar. Bisa? Hah? Anda cuma memainkan sebuah sugesti. Ya kan? Sama, semua pengobatan juga butuh yang namanya main sugesti. Dokter juga memainkan sugesti. Menyemangati orang, mensugesti orang tidak, mensugesti. Ya. Ketika ibu saya sakit, saya sugesti ibu saya. Supaya apa? Semangat, biar sembuh. Karena semua dasarnya adalah dari diri sendiri, mau sembuh atau tidak orang sakit. Butuh yang namanya main sugesti. Betul. Semuanya bisa dilakukan. Medianya berbeda-beda, bisa. Air putih, kiai. Kiai ada orang sakit datang, bawa anaknya nangis terus. Ya, tiba-tiba datang kepada seorang kiai. Assalamualaikum Mbak Yai. Mbak Yai, anak saya nangis terus Mbak Yai. Tolong Mbak Yai minta obatnya Mbak Yai, minta doa ya Mbak Yai. Akhirnya ambil air putih Mbak Yai, seorang kiai itu berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbinas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Diminumkan ya, Dok. Diminumkan, anaknya diem. Akhirnya bisa istirahat. Apakah itu bisa dinilai pakai logika? Apakah itu bisa dinilai dengan sains, dengan ilmiah? Tidak bisa. Itu pakai doa. Tetapi faktanya, faktanya, ini orang-orang sudah tidak punya keyakinan lama-lama ketika dihadapkan dengan yang pencot-pencot yang mengatasnamakan edukasi. Edukasi dobol itu namanya. Ini namanya edukasi dobol. Kalian tuh dobol semua. Enggak, dokternya juga dobol. Dobol semua lu. Ya, kadang bener dobol ada itu. Anda buktikan bahwa orang masuk ke rumah sakit ditangani oleh dokter langsung sembuh. Coba. Dan Anda harus pastikan ketika masyarakat Indonesia masuk ke rumah sakit dirawat oleh dokter tidak mati. Waktu ini mati yo mati. Mau dokternya siapa yo mati. Dokter yo mati. Hah? Edukasi apa? Dunia pencot. Ini dunia edukasi apa? Ada ini bongkar-bongkar trik, menyebutkan orang, mencaci orang, saling caci maki orang. Itu atas nama edukasi supaya apa? Terlihat mulia. Gua sebagai Marshal sang pesulap merah. Ini si Samsudin itu dia menipu. Edukasi apa? Anda bilang mengatasnamakan edukasi agar terlihat mulia. Agar Anda dilihat oleh masyarakat Indonesia bahwa dia seorang Marshal si setan merah adalah seorang orang yang mencerdaskan bangsa. Apa yang dicerdaskan? Semua itu memunculkan kemudaratan, saling caci maki, saling hajar. Gara-gara apa? Mulut Anda. Kan bisa kalau Anda tuh edukasi cukup membongkar-bongkar trik, saya sepakat. Ya. Saudara-saudaraku, kalau nanti ada pengobatan non medis, karena potensinya ini banyak yang bohong. Contoh begini loh, ini ada keris seperti ini loh, tidak ada itu keris-keris petir, keris-keris gitar, kecuali itu di film adanya. Kayak begitu betul, nggak harus menyebutkan si A, si fulan ini, si fulan itu. Hah? Coba digarap pakai logika. Anda punya logika tidak? Saya enggak laku, jancuk. Muring-muring apa loh? Memang kudu muring-muring, aku surah muring-muring gatel aku. Jancuk tenan. Panas sama jangan. Ini sudah baik kan? Panas aku sampai panas begini, padahal AC nyala itu. Enggak boleh panas ya. Biar panas aku. Hancur.
Enggak ini loh, orang-orang ini mengatasnamakan edukasi. Enggak, itu yang rokok Sifa. Kalau ini bukan rokok Sifa, ini namanya RPL. Ini sebungkus 36.000 rokok ST. Ini bisa ngobatin juga ini. Ini rokok bisa ngobatin. Kamu percaya kayak mau enggak kayak? Yang ini Sifa sebungkus 350.000 ini. Anak saya kemarin keracunan masuk rumah sakit 2 hari nggak tidur. Alhamdulillah terakhir saya ambil tembakaunya, saya masukkan gelas, saya isi air sampai mengendap warnanya seperti teh. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro lungo. Tidak ada setengah jam. Mukjizat dari Allah tentunya. Kita berdoa, kita minta. Medianya apa? Rokok Sifa ST. Alhamdulillah, demi Allah saya tidak mengurangi, tidak melebihkan. Proses tidak ada setengah jam yang hampir saya putus asa. Alhamdulillah, baby saya langsung tidur, istirahat. Ada mau percaya kek? Ada mau tidak kek? Ya memang ini rokok kesehatan judulnya. Ini saya sedang tidak promosi, saya juga di endorse enggak. Tapi memang saya cerita, itu apa ya namanya? Pengalaman. Ya, nih rokoknya. Apa-apaan edukasi kok kayak begitu? Saya sedang edukasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Si setan merah bilang begitu. Edukasi itu jangan menyebut si fulan ini jahat, si fulan itu jahat. Ini namanya mencaci maki. Ini namanya pansos. Ini namanya ingin membunuh karakter seseorang. Ini namanya ingin menghancurkan nama baik orang. Itu namanya bukan edukasi. Anda harus bisa membedakan antara mencaci dengan edukasi. Hah? Apa-apaan kalian itu? Aku tahu sebetulnya. Anda mengatasnamakan edukasi itu demi apa? Supaya Anda terlihat mulia. Ketika Anda dapat sorak-sorak dari netizen, wah, abang setan merah sangat mencerdaskan bangsa. Tai kucing, kayak begitu kok mencerdaskan bangsa. Saya sebagai Ketua Umum Siber NKRI menolak paham-paham seperti itu. Ya? Siapapun boleh ketemu, Anda dokter ketemu dengan saya, debat saya. Anda tidak percaya dengan sihir, ayo saya makan Anda dengan kitab. Si setan merah tidak percaya dengan yang namanya dukun, Anda mengklaim bahwa dukun semuanya kalau nggak cabul nipu ketemu sama saya habisi Anda dengan primbon. Primbon sampai primbon juga. Ayo debat saya, undang saya ke mana? Ayo ke TV kemana? Gregetan saya. Hah? Anda itu nggak logika gitu lah. Kalau mana bang? Jangan biarkan ini rokok mahal nggak dinyalain. Nyalain. Ayo debat saya. Anda siapa yang nggak percaya dengan sihir? Debat saya ayo. Saya makan Anda pakai kitab nanti. Hah? Cengkel aku. Tolong itu kopi saya ini. Sok-sokan banget. Itu biar sekarang kibu saya. Ada yang komen di sini Samsudin nipu aja. Buktikan yang nipu. Saya itu juga penasaran bahwa Samsudin itu harus nipu. Samsudin itu harus jelas kalau dia itu menipu. Kita itu sudah pusing aja lihat konten-konten Samsudin tuh. Saya cuma pengen bukti yang ditipu Samsudin ini siapa. Hah? Buktikan itu gak cuma cot-bacotan. Iya. Tak sate sampean. Saya itu hanya menunggu itu. Yang katanya ada artis bilang bahwa dia adalah seorang penipu, harus bisa dibuktikan. Kalau Anda tidak bisa buktikan dan pengikut-pengikutnya yang mengatakan Samsudin itu penipu dan sampai detik ini tidak terbukti penipu, berarti Anda semuanya sifatnya adalah sifat dajjal. Itu sifat dajjal namanya. Meneruskan sesuatu opini yang jahat untuk menghancurkan orang, akhirnya memunculkan bibit-bibit caci maki, ya, dosa berjamaah, fitnah, itu adalah sifatnya dajjal. Dajjal. Masih kurang jelas? Dajjal adalah sifatnya fitnah. Ketika Anda tidak bisa membuktikan dan meneruskan fitnah itu, berarti Anda bagian daripada dajjal. Nanti dikemudian nggak apa-apa. Oh, Arya itu dajjal-dajjalin orang. Aku nggak pernah dajjal-dajjalin kamu. Ya, kalau Anda tidak mau dibilang sifat dajjal, berhenti yang namanya fitnah. Miris sekarang para spiritual, pengobatan-pengobatan al-hikmah atau pengobatan-pengobatan non medis dihajar sama si setan merah. Dan sekarang sudah melibatkan medis, ya. Orang dokter. Wah, ini mulai rame itu. Hei, datang ke Kalimantan sana. Banyak sekali itu. Oh, dukun-dukun itu, ha? Hah? Anda ini semuanya sudah mengingkari yang namanya kultur budaya adat, ya. Ada semuanya orang Indonesia tidak percaya dengan Indonesia sendiri, ya. Hah? Apa Anda kasih terhadap dukun-dukun itu? Anda kasihkah piagam bagi dukun-dukun itu yang banyak menyelamatkan orang? Hah?
Dukun-dukun bayi itu mungkin dulu kakek Anda, nenek Anda dulu lahir pun sama dukun. Hanya kamu pukul rata bahwa dukun seolah-olah itu nista. Dukun seolah-olah syirik. Dukun seolah-olah orang yang murtad. Apa-apaan? Manakah ada ini seorang dukun mendapatkan penghargaan? Ketika cara-cara suwo sudah dianggap syirik, maka dikatakan kalau orang Islam ini diganti dengan nama ruqyah lebih islami biar halal, padahal prakteknya sama. Hah? Ruqyah, kalau dulu orang Jawa bilang ruqyah dilakukan oleh orang-orang yang non medis. Ya, yang sekarang bilang ruqyah apa? Oh, dulu suwo namanya, bukan ruqyah. Suwo namanya. Dibilang itu syirik lah karena apa? Tidak sesuai dengan agama Islam. Apakah ketika ada goreng, ada ganti dengan nama ruqyah lebih halal? Mabuk agama lu. Sekarang banyak peruqyah. Wow. Lebih fasih lagi dan lebih kafah lagi, diganti lagi ruqyah syar'i. Wow, lebih halal lagi begitu. Nah, cara-caramu juga sama. Berdoa, minta sama Allah. Berdoa, minta sama Sang Hak. Berdoa, minta sama Sang Halik yang Maha Kuasa, sama. Hah? Apa-apaan Anda ini? Anda orang Indonesia mengingkari sendiri kultur budaya kita sebagai orang Indonesia. Adat budaya kita sebagai orang Indonesia miris. Adakah yang bisa menjamin bahwa dokter semuanya memastikan bahwa orang bisa selamat? Tidak mati ketika dibawa ke rumah sakit? Tidak, terakhir adalah digunakan dengan goib. Goib itu apa? Salah satu yang nyata adalah Anda berdoa sama Allah. Anda berdoa sama Allah itu juga goib. Anda berdoa minta sama Tuhan itu juga goib. Mana Tuhanmu, saya tanya. Nanti dipotong. Gus Arya mempertanyakan Tuhan. Jangsat, aku trauma. Gara-gara itu aku pernah dipotong, goreng. Gus Arya menentang Tuhan. Anda buktikan sekarang, mana Tuhanmu? Digoreng lagi. Mana Tuhanmu? Netizen, mana Tuhanmu? Buktikan sama saya, dipotong dulu. Gus Arya mempertanyakan Tuhan. Aku di sini sedang memberikan pemahaman. Ketika Anda pemahamannya sekuler seperti itu, Anda nanti lama-lama tidak yakin, lalu semuanya orang Anda tanya, mana Tuhanmu? Tuhanku mana sih kok gak kelihatan? Keyakinanmu dan keimananmu sudah hilang lama-lama. Akibat apa? Orang-orang yang mengatasnamakan edukasi seperti itu. Ini semua berawal dari setan merah. Anda tahu tidak? Tidak ada di dunia pencot itu abadi. Tidak ada. Si Gundol yang dari Aceh kemarin juga masuk Polda gara-gara apa? Ya kayak begitu. Ya mengatasnamakan edukasi. Ujung-ujungnya apa? Fitnah. Akhirnya digiring masuk penjara. Digunduli, nangis, minta tabayun. Ini Dr. Richard, aduh, Anda ini kacau sekali ini. Anda kacau, Dr. Richard. Untung saja Anda orang Katolik. Jangan masuk ke sana. Pencot itu bikin dosa, harusnya dihancurkan itu. Urusan-urusan pencot itu. Kemarin udah sepi nih gara-gara Samsudin sama si setan merah ini jadi rame. Kemarin udah sepi, udah hampir gak laku itu. Karena itu perdebatan yang tidak ada faedahnya sama sekali. Dosa isinya semua, Masya Allah. Dosa semua isinya. Anda itu harus bermanfaat ketika Anda berbicara beda agama. Menjadi manfaat ini untuk agama, untuk bangsa, untuk negara. Toleransi dijaga dengan baik, itu baru manfaat. Cari histori saya. Kemana ketika ada gereja? Ketika ada gereja dibakar sama orang, saya perjuangkan mati-matian. Ini tidak baik, tidak benar. Lalu Arya digoreng bahwa Arya kenapa belain agama Kristen. Jangan geludak tiba-tiba Anda nanti menjadi orang yang beragama Kristen, sekarang tiba-tiba sudah nyampe arahnya kepada spiritual yang di situ meyakini ada agama Islam. Dr. Richard, Anda salah itu.